Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Ayu dengan NIM 211501010 dengan rekan saya Clarissa Listiani dengan NIM 211501007. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, yaitu dokumen analisis dan perancangan sistem informasi pada kasir. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jauhar Fikri, MKom. Pada bagian 1 ada analisis perancangan sistem dan penentuan solusi. Di bagian 1.1 ada deskripsi kasus pengembangan sistem, yaitu usaha ayam geprek merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner yang berbentuk rumah makan, di mana dalam proses transaksinya masih dilakukan dengan cara pendataan secara manual. Oleh karena itu, di dalam proses transaksi sering terjadi kesalahan dan menghitung jumlah yang harus dibayar. Pengolahan semua data tersebut direkap dan didokumentasikan setiap seminggu sekali dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari kerja, bahkan hari libur pun menjadi tumbal bila mana saat pendokumentasian terjadi kejanggalan seperti informasi transaksi yang ada yang hilang, rusak, bahkan bisa juga terjadi kecurangan dari karyawan yang ingin meraup keuntungan dengan cara yang sangat merugikan. Dari berbagai hal-hal tersebut, tentunya memiliki alasan tentang menerapkan sistem informasi yang masih berupa arsip, untuk beralih menggunakan sistem informasi dalam bentuk aplikasi agar semua kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik walaupun sekitarnya banyak pesaing. Pada analisis sistem, berawal dari input data pegawai, toko, hingga cetak laporan. Tahap input terbagi menjadi beberapa fitur, yaitu yang pertama, fitur input pegawai, yang akan dijadikan pengguna sistem, baik pegawai tersebut menjadi kasir, admin, ataupun menjadi owner. Tahap input makanan dan minuman yang berisikan informasi data terkait nama makanan dan minuman serta harga yang digenerate langsung oleh kode dari setiap jenis-jenis tersebut. Pada tahap ketiga, yaitu tahap login aplikasi, pegawai akan memiliki beberapa akun dengan hak akses sesuai dengan bagian kerja masing-masing. Kasir hanya dapat mengakses pembayaran saja, owner hanya dapat melihat hasil reporting dari jumlah penjualan yang sudah selesai berupa laporan yang dapat dilihat dari periode tanggal dan bulan. Sedangkan admin memiliki hak akses penuh dalam memanage software kasir baik dari pengembangan sistem, pengisian data pengguna, makanan minuman awal, menjaga performa dari perangkat lunak tersebut. Yang keempat, yaitu tahap transaksi, yang dilakukan oleh kasir saat pelanggan akan melakukan pembayaran dengan tagihan sesuai dengan apa yang dibeli. Kemudian data akan masuk ke dalam database, yang kemudian data akan diolah menjadi sebuah laporan yang nantinya akan diserahkan kepada owner sebagai bentuk pelaporan kegiatan bisnis yang dilakukan baik per hari, per tanggal, sampai dengan per tahun, dan terdapat juga sebuah angka dari hasil perhitungan pendapat yang diraih perusahaan saat pilih periode tanggal. Selanjutnya ada indikator perlunya pengembangan sistem. Yang pertama, sering terjadi kesalahan perhitungan dalam proses transaksi. Yang kedua, laporan yang tidak tersusun rapi. Yang ketiga, membutuhkan banyak waktu untuk penulisan laporan. Yang keempat, kesalahan penulisan laporan. Keuntungan pengembangan sistem.
Yang pertama, sistem informasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah karena sering terjadi kesalahan perhitungan dalam proses transaksi. Dengan cara sistem akan menyiapkan laporan dalam database. Yang kedua, sistem informasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah laporan yang tidak tersusun rapi. Dengan cara sistem melakukan penyimpanan data secara elektronik akan membantu dalam melakukan penyimpanan data. Yang ketiga, sistem informasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah pembuatan laporan penjualan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, dengan cara penjualan dan pembelian tersimpan dalam suatu database. Yang keempat, sistem informasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesalahan penulisan laporan dengan cara sistem akan menyimpan laporan dalam database. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan penentuan solusi dari masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Sering terjadinya kesalahan perhitungan dalam proses transaksi. Solusi yang diusulkan, sistem yang baru diusulkan, terdapat fitur untuk melakukan perhitungan dalam proses transaksi. Kebutuhan fungsional, sistem dapat mempercepat proses dalam perhitungan transaksi. Yang kedua, identifikasi masalah laporan yang tidak tersusun rapi. Solusi yang diusulkan pada sistem yang akan kami buat ini dapat menyelesaikan masalah dengan cara sistem melakukan penyimpanan data secara elektronik. Kebutuhan fungsional, sistem dapat menyusun laporan dengan cepat dan rapi. Yang ketiga, identifikasi masalah membutuhkan banyak waktu untuk penulisan laporan. Solusi yang diusulkan, sistem yang dibuat mampu menangani penulisan laporan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, dengan cara sistem mampu membuat laporan yang dalam kurun waktu yang cepat. Kebutuhan fungsional, sistem dapat mempercepat penulisan laporan. Selanjutnya, yang keempat yaitu identifikasi masalah kesalahan penulisan laporan. Solusi yang diusulkan, sistem dapat menyelesaikan masalah kesalahan penulisan laporan dengan cara sistem akan menyimpan laporan dalam database. Kebutuhan fungsional, sistem akan merekap dan menyimpan seluruh laporan dengan otomatis. Selanjutnya ada bagian 2, analisis requirement system. Di bagian 2.1 yaitu rujukan dokumen operasional, meliputi peraturan kerja admin dan peraturan kerja kasir. Di bagian 2.2 ada list pengguna sistem informasi, yaitu admin dan kasir. Di bagian 2.3 interview manajemen, pertanyaan interview setiap pengguna sistem. Yang pertama, admin. Bagaimana cara kerja Anda mengetahui bahan baku yang masih tersedia? Kedua, bagaimana cara Anda mendata menu yang terjual banyak dan menu yang kurang diminati oleh pelanggan? Selanjutnya ada pertanyaan untuk kasir. Bagaimana cara kerja Anda menghitung belanja dan melayani pelanggan sebelumnya? Yang kedua, bagaimana cara Anda memantau penjualan setiap harinya dan membuat laporan penjualan? Selanjutnya ada bagian 2.4 yaitu observasi kebutuhan fitur sistem. Yang pertama, fitur login meliputi input username dan input password. Keterangan, pada fitur ini baik admin maupun kasir akan mengisi data username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya, sebelum mulai aktivitas dalam aplikasi. Yang kedua, fitur menu utama. Keterangan, pada tampilan fitur menu utama berisi tentang menu-menu yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu add pengguna, order transaksi, generate laporan, dan mencetak struk.
semua menu yang ada pada halaman ini digunakan oleh admin. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fitur kelola data user. Keterangan pada fitur kelola data user dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data seperti menambahkan data, menghapus data, dan mengubah data user. Yang keempat, ada fitur kelola data menu. Keterangan pada halaman kelola data menu, data ini dapat digunakan oleh admin untuk mengelola menu, seperti menambahkan menu, mengubah menu, dan menghapus menu. Yang kelima, ada fitur from order. Keterangan pada fitur from order dapat digunakan oleh kasir untuk menginput pesanan seperti pemesanan makanan atau minuman. Yang keenam, fitur from menu transaksi. Keterangan pada from transaksi ini dapat digunakan oleh admin dan kasir untuk memproses transaksi pelanggan yang telah selesai melakukan order yang disertai dengan ID order. Yang ketujuh, fitur laporan. Keterangan pada menu cetak laporan, admin dan kasir dapat melihat laporan transaksi yang telah berlangsung. Selanjutnya, presentasi akan diteruskan oleh rekan saya, Clarissa Listiani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pada bagian 3, alur kerja sistem informasi. Yang pertama ada diagram alir. Diagram alir meliputi diagram alir transaksi kasir. Dimulai dari kasir memilih menu transaksi, kemudian sistem menampilkan menu transaksi, kemudian kasir memasukkan ID order, lalu sistem menambahkan jumlah yang harus dibayar, kemudian kasir menginput pembayaran, dan sistem menghitung jumlah pembayaran, kemudian sistem menampilkan kembalian. Jika ingin mencetak struk, maka sistem akan menampilkan struk untuk dicetak, kemudian selesai. Jika tidak, maka selesai. Diagram alir yang kedua yaitu diagram alir order kasir. Dimulai dari kasir memilih menu order, kemudian sistem menampilkan menu order, kemudian kasir menambahkan orderan dari pelanggan, kemudian sistem melakukan proses input order. Jika ingin menambah orderan, maka kasir akan menambahkan orderan dari pelanggan lagi. Jika tidak, maka akan selesai melakukan order. Yang kedua, data flow diagram. Sistem ke kasir, kemudian kasir ke sistem akan melakukan proses order, lihat data transaksi, melakukan transaksi, dan mencetak laporan. Kemudian dari sistem ke admin dan admin ke sistem akan melakukan kelola data user, kelola data produk, kelola data transaksi, lihat data transaksi, dan cetak laporan. Yang ketiga, perancangan database atau entity relationship diagram. Berikut adalah gambaran perancangan database atau entity relationship diagram pada sistem kasir. Yang keempat ada diagram kasus penggunaan sistem atau use case diagram. Yang pertama ada admin. Admin dapat melakukan login,
kelola data user, kelola data produk, kelola data transaksi, lihat data transaksi, cetak laporan, dan logout. Jangan kasir dapat melakukan login, lihat data transaksi, mencetak laporan, melakukan transaksi, logout, dan memproses order. Selanjutnya di bagian 4 ada desain user interface. Desain user interface yang pertama ada interface login. Yang kedua ada interface halaman menu utama. Yang ketiga ada interface halaman kelola data user. Yang keempat ada interface halaman kelola data menu. Dan yang kelima ada interface halaman menu order. Yang keenam ada interface halaman menu transaksi. Dan yang terakhir ada interface halaman menu cetak laporan. Selanjutnya bagian 5 pengujian sistem. Pengujian menggunakan black box sistem. Deskripsi yang pertama, melakukan login, kemudian menginputkan username dan password, lalu mengisi form login, dan masuk ke halaman login. Dan data yang diinput akan tersimpan ke halaman menu. Jika form login dikosongkan, maka akan muncul kesalahan dan akan kembali ke form menu login. Dan hasil yang didapat yaitu muncul notifikasi kesalahan dan akan kembali ke form login dan tidak sesuai. Yang kedua, pengolahan data user. Dengan menambah, menghapus, dan mengubah data user, kemudian mengisi form pengolahan data user, lalu masuk ke halaman input data user, dan data user dapat diinput dan disimpan, maka sesuai. Jika form data user dikosongkan, data user akan muncul notifikasi kesalahan, kemudian muncul pesan error dan tidak tersimpan. Hasil yang didapatkan akan muncul notifikasi kesalahan dan akan mendapat pesan error dan tidak tersimpan, maka tidak sesuai. Yang ketiga, pengolahan data menu. Dengan menginput data menu, kemudian mengisi form pengolahan data menu, kemudian masuk ke halaman input data menu, dan data menu dapat diinput dan disimpan, maka sesuai. Jika form data menu dikosongkan, maka data menu akan muncul notifikasi kesalahan, kemudian muncul pesan error dan tidak tersimpan, dan hasil yang didapat akan muncul notifikasi kesalahan dan akan mendapat pesan error dan tidak tersimpan, maka tidak sesuai. Selanjutnya, pengolahan data menu order. Dengan menginputkan data menu order, kemudian mengisi form pengolahan data menu order, kemudian masuk ke halaman input data menu order, dan data menu order dapat diinput dan disimpan, maka sesuai. Jika form data menu order dikosongkan, data menu order muncul notifikasi kesalahan. Kemudian muncul pesan error dan tidak tersimpan. Maka hasil yang didapatkan muncul notifikasi kesalahan dan akan mendapat pesan error dan tidak tersimpan. Maka tidak sesuai. Selanjutnya, pengolahan data menu transaksi. Dengan menginput data menu transaksi, kemudian mengisi form pengolahan data menu transaksi, kemudian masuk halaman input data menu transaksi,
dan data menu transaksi diinput dan disimpan, maka sesuai. Jika from data menu transaksi dikosongkan, maka data menu transaksi akan muncul notifikasi kesalahan, kemudian muncul pesan error dan tidak tersimpan. Maka hasil yang didapatkan muncul notifikasi kesalahan dan akan mendapat pesan error dan tidak tersimpan, maka tidak sesuai. Untuk bagian 6 ada analisis kebutuhan biaya. Pada bagian ini kami masih bingung cara pengerjaan dan cara menentukan berapa biaya perancangan yang digunakan untuk membuat sistem. Jadi kami belum membuatnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.